Tabita biar kami menyerahkan putra-putri kami yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan pada pagi hari ini. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Demikian kami serahkan sepenuhnya pada Paduka Romo. Terima kasih untuk wakil dari keluarga yang telah menyerahkan kedua calon mempelai Tabita dan Wisnu kepada gereja. Maka saya persilahkan sekarang Wisnu dan Tabita untuk menempatkan diri. Silahkan di tengah. Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, Wisnu dan Tabita selamat datang di Gereja Maria Assumpta Cawas. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan perkawinan untuk kedua saudari dan saudara kita. Maka sebelumnya kita berdoa semoga rahmat dan penyertaan Tuhan senantiasa melindungi kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama berarak menuju ke altar. Tanpa
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Silahkan duduk. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di gereja ini hendak merayakan syukur bersama-sama dengan Tabita dan Wisnu yang hari ini akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Mereka ingin menempatkan peristiwa perkawinan bukan sekedar sebagai peristiwa sosial, juga bukan sekedar sebagai salah satu tahapan perkembangan usia, tetapi juga sebagai tahapan atau bagian dalam rancangan ilahi. Maka mereka menyatukan hati di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan pada pagi hari ini, masing-masing dari kita, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan budi kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak, terlebih keluarga besar Tabita dan Wisnu, dan terlebih lagi Tabita dan Wisnu sendiri. Marilah kita mempersiapkan hati supaya sebagaimana telah direfleksikan dalam lagu pembuka, semoga pada awal-awal peribadatan ini langkah kita mantap, tetapi tidak sekedar langkah kaki, tetapi niat hati dan pikiran kita memang terarah pada perkawinan yang suci. Kita hening sejenak. Setelah kita menjadikan keluarga-keluarga yang kurang harmonis malahan menjadi referensi dalam para saudari dan saudara dalam kehidupan kita setiap hari kita menyaksikan entah di dalam kehidupan kita dalam kebertetanggaan atau di dalam siaran-siaran televisi atau di surat kabar, perkawinan senantiasa terancam dengan cara hidup yang populer, cara hidup yang dewasa ini mengancam tradisi kesatuan yang tak terceraikan. Maka marilah kita menjauhkan diri dari bayangan-bayangan buruk akan situasi-situasi perkawinan yang ada di sekitar kita, dan kita mohon ampun jika kadangkala kita menjadikan keluarga-keluarga yang kurang harmonis malahan menjadi referensi dalam hidup kita. Kita akui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita nyanyikan Tuhan kasihanilah kami.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah menciptakan kami menurut citra-Mu, laki-laki dan perempuan. Engkau sumber cinta kasih kami, memberikan kepada kami nurani dan kebebasan, agar kami umat-Mu senantiasa dapat menemukan pilihan-pilihan dan berani memilih jalan hidup yang paling tepat bagi kami. Dan sebagai puncaknya, Engkau telah memberikan sendiri Putra-Mu yang terkasih untuk disalib dan bangkit dengan mulia menebus dosa kami. Bersama dengan perayaan Ekaristi hari ini, kami haturkan seluruh doa kami, terkhusus untuk calon mempelai Tabita Dwi Apriani dan Yakobus Wisnu Prihardianto. Mereka adalah putra-putrimu. Dengan sadar, dengan penuh kebebasan, mereka memilih jalan hidup menjadi satu daging dalam perkawinan Katolik yang kudus. Kami mohon teguhkanlah niat suci mereka untuk membangun rumah tangga. Limpahilah keluarga yang mereka bangun dengan rahmat cinta kasih-Mu. Dan semoga Engkau berkenan memberi mereka berkat senantiasa dan membimbing mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari kitab suci. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Pembacaan dari kitab Hosea. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur dengan refren, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuslah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah dari dosaku. Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Tuhan,
Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun kupersembahkan kurban bakar, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam takkan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Si Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur padamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan pula seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukuli diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, sebelum kita meresmikan perkawinan antara Wisnu dan Tabita, sebelum saya sampai renungan, tadi malam kamu tidur jam berapa, no? Kamu tidur jam berapa, tak? 1. Mengapa kamu tidur jam 12 dan mengapa kamu tidur jam 1? Kalian pasti lelah, hanya itu, kalian pasti lelah. Maka saran saya setelah Ekaristi ini selesai, setelah perkawinan ini selesai, kalian pulang ke rumah lalu beristirahat. Nanti kalau ada resepsi itu biar tamu-tamu saja yang menyantap, kalian istirahat. Orang lain mungkin bisa, tetapi saya belum tentu. Maka bacaan hari ini sebetulnya mengajak kalian berdua membangun kewaspadaan. Sesuk pokoknya mbuh piye carane omahe dadi siji. Ning dhuwur tol Cipali ya lho ora apa-apa. Ketemu ning tengah. Sing lanang nyambute ning Gombeng, sing wedok nang Pulau Gadung ketemu ning
Cipali ya, apa-apa. Tetapi tolong, karena perkawinan kalian kan menyatukan dua raga jadi satu. Jangan sampai nanti akhirnya kalian hanya kelelahan membayangkan istriku sedang apa atau suamiku sedang apa, kapan ketemu, nyambut gawe ra fokus to, sing dinteni mung akhir pekan. Senin sing dipikir wis setu sing dipikir sesuk minggu bojoku wis bali meneh gitu toh. Maka angger nyambut gawe sing dipikir akhir pekan ketemu, nek pas ketemu sing dipikir sesuk bojoku wis balik meneh. Maka mutu relasionalnya menjadi terancam. Itu pokoknya itu tip-tipan saya. Maka besok kalau kalian mulai ramai Bu, kula pun matur pokoknya Bu, nek rame ya gara putra-putrane rame kula pun matur, kudu sak omah Bu, tukoke omah Bu. Kalau kalian belum cukup modal kan minta pada Bapak Ibu. Itu yang pertama, Danu. Jangan meresikokan perkawinan kalian karena orientasinya tetap satu. Maka upayakanlah tetap satu. Orang lain mungkin bisa relasi jarak jauh, tetapi kita belum karuan. Atau mungkin kita malah bisa lebih jarak jauh lagi. Nanti cara bikin anaknya ditransfer. Sel spermanya dikirim di laborat mana, sel telurnya kirim laborat mana, lalu dibuatnya di laboratorium mana, gitu tiba-tiba gede. Tapi enggak tahulah no. Tetapi itu ya, perkawinan itu yang pertama menyatukan raga, maka jadilah satu. Jangan olahraga ngoyak sepur, itu ndak. Ngoyak pesawat neng cawas ngono bandar udara. Pokoknya menyatukan raga, bukan setiap kali olahraga mengejar bis kota. Satu. Lalu yang kedua, nu dan tak. Bacaan pertama tadi itu bagus. Cinta Tuhan itu selamanya, cinta manusia itu seperti kabut pagi. Pedut niku umure pinten tahun Bapak Ibu? Pedut niku umure pinten jam? Sedelok mawon ical ngeten nggih Mbah. Nah, bacaan pertama jelas mengatakan kasetyan dalam Gusti kuwi lestari. Ning nek tresnane awake dhewe karo pepadha kuwi mung kaya embun pagi. Tegese kena panas sithik ilang. Nah, maka nu dan tak, saya mau katakan satu realitas yang rupa-rupanya perlu kita kenali. Biasane sing ora setia kuwi lanang apa wedok? Sapa? Nu. Bapak Ibu, biasanya yang lebih tidak setia itu laki atau perempuan? Nek lanang sing jawab wedok, wedok jawabnya lanang, gitu toh Bapak Ibu? Mboten, Pak Bu, dalam realitas yang saya jumpai, nek wong wedok ora setia, jian jengkel kene podo wae karo wong lanang sing ora setia Bapak Ibu, jengkel kene podo Bapak Ibu. Maka kalau perempuan mau tidak setia, jengkel kene podo karo laki-laki tidak setia. Artinya nu dan tak, peluang kalian 50-50. Bisa jadi iya podo memang. Bisa jadi yang tidak setia laki-laki, yang tidak setia perempuan. Karena hidup kita itu cuma dua kok, tak dan no. Setia utawa tidak setia. Dan dalam kehidupan kita itu kemungkinannya mau ngeloro, tak dan no. Ditinggal po ninggal. Nggak ada ditinggal dan pilihannya tidak ada ditinggalkan dan ditinggalke, kuwi podo. Tapi peluang kita hanya dua, ditinggalkan dan meninggalkan, aktif atau pasif hanya itu. Dan dua yang lainnya sama, kalian itu peluangnya tetap sama, kalian mengecewakan atau dikecewakan, kalian setia atau tidak setia. Tetapi yang jelas lebih besar dalam hati kita itu ketidaksetiaan. Maka kalau dalam kitab suci isine itu aturan tentang setia, maka persepuluhan diatur, korban diatur, semuanya diatur. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak punya keteraturan yang tiba-tiba bisa klop. Maka bariki kue janji loh, masing-masing mengatakan I do, saya mau jadi istrimu, saya mau jadi suamimu,
Sampai kapan? Sampai maut mengambilmu pergi, tetapi jangan mengambilku duluan, gitu toh. Tetapi itu janji loh. Maka kalian harus ingat betul, bacaan pertama itu rupa-rupanya perlu kalian stabilo, atau kalau perlu di bold, diperbesar fone dadi 120, template yang batuk tak andani. Karena supaya pasangannya tahu setianya manusia itu hanya berapa saat. Maka ketika istri atau suami ingin mengatakan atau mempercayai, itu percayanya tidak buta tetapi percaya dengan antisipasi. Itu tak mbuh kowe dong apa ora karo sing tak omongke, pokoke kuwi. Cinta manusia itu tidak lama. Maka kalian kerja kerasnya jelas mbuh piye carane bisa setia. Kecerek nek perlu. Tuh kok kecerek. Itu yang kedua, kesetiaan manusia, janji itu berisiko karena Tuhan saja yang setia dan manusia itu seperti embun pagi. Kena panas sedikit hilang. Ingatlah bojomu senadyan nang tak kok seneni sedelok, kok nengke sedelok, terus pikirane neko-neko mesti. Wis ora tresno karo aku lan macam-macam. Karena setia itu, setianya manusia sebentar. Maka jangan memanas-manasi. Engko nek panas dadi perkara betulan. Itu ya tak Danu. Cukup? Belum, betul. Belum cukup. Lalu yang ketiga, saya tidak, nanti ada benda-benda rohani enggak? Ada. Nah, tak Danu nanti benda-benda rohani yang akan diberikan keluarga kalian untuk bekal kalian itu macam-macam. Salah satunya kitab suci. Muga-muga sing gambare salib terus ono cincini loro gitu ya, mudah-mudahan. Tetapi saya hanya ingatkan, itu ora mung paringane wong tuwa terus dilebokke lemari, ora tak lanu kuwi mengko bar ditampa kudu kok buka. Lalu kok waca. Saben-saben arep apa kok waca dhisik. Arep nesu kok waca dhisik. Arep turu kok waca dhisik. Karena warisannya itu. Untungnya tidak ada warisan rumah dalam liturgi perkawinan Katolik. Nek ono ngono lah elok toh. Tetapi tidak ada warisan apa itu? Duniawi, warisannya surgawi. Maka baca kitab sucinya. Mengko yo dititipi salib ketoke nek ono sih. Salib mboten Bu? Salib nopo liyane salib Bu? Salib. Nah, berarti kowe siap dipentang. Dipiloro nganti kapan? Nganti sak matimu. Wah, itu toh. Karena Gusti Yesus kan begitu toh, disakiti sampai akhirnya dia menyelesaikan semuanya. Mula nek sesuk kowe loro ati karo kakungmu tak Danu, kalau kamu sakit hati pada istrimu, kalau kamu lalu bertanya dalam hati, Gusti, iki arep melaku tekan kapan? Nah, jawabannya jelas, tekan kue mati. Nah, itu jelas ya. Maka tidak ada klausul nek ngene aku tak cukup wae yo sing omah-omah, enggak. Pokoknya sesuk nek ana sing loro atine nganti kapan? Nganti sing loro ati mati. Disalib kok, itu saja. Paham ya? Maka nanti ada benda-benda rohani itu tolong dimaknai bukan sekedar sebagai alat pelengkap liturgi perkawinan, tetapi sungguh-sungguh yang ingin dititipkan keluarga kepada keluarga baru ini supaya kalian baca, supaya kalian renungkan. Ada salib, ada lilin. Nanti lilin juga silahkan direfleksikan sendiri. Diobong nganti entek. Nah, itu toh. Maka kowe nresnani pasanganmu nganti kapan? Nganti entek hatimu. Maka cinta itu katanya makan hati. Hati ayam atau hati sapi, hatimu yang dimakan. Maka itu. Tolong yang ketiga, benda-benda rohani bukan sekedar sebagai pemberian demi eloknya liturgi, tetapi bekal kehidupan kalian ke depan. Dah, 3 saja. 1 apa tadi? 1 itu jelas, setelah perkawinan ini kalian berdua saya larang ikut resepsi, kalian harus beristirahat. Itu deh ya. Yang resepsi hanya keluarga kalian. Telung dino ben keluarga kowe turu wae. Telung dino turu.
Enggak, artinya kamu boleh, tetapi jagalah diri kalian. Karena ini masa bahagia kalian, 3 hari tetaplah sehat, tetaplah kuat. Karena kalian akan diberi kesempatan untuk memancarkan keceriaan perkawinan kalian sampai besok Senin. Ingat itu. Lalu yang kedua, bacaan Injil. Pokoknya jangan berpikir seperti orang Farisi, aku ra koyo kae kok, aku ra koyo kae. Iso wae aku koyo kae, bahkan frekuensi atau prosentasenya lebih besar lagi. Maka kalau ada keluarga-keluarga yang bersoal, jangan pernah mengatakan aku ora bakalan koyo kae, tetapi katakanlah aku iso koyo kae yen aku ora waspodo, yen aku ora ngati-hati. Hanya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ingat pokoknya cinta ya cinta, tetapi waspadanya tetap, antisipasinya tetap, karena yang setia sungguh-sungguh itu hanya Tuhan sendiri, dan kalian cintanya paling seperti embun pagi yang pagi datang agak siang sedikit hilang. Jagalah itu supaya bisa lestari. Maka salah satunya ya usahakan serumah, meskipun tidak selalu jaminan sih, tetapi salah satu usaha. Lalu yang terakhir, benda-benda rohani tolong manfaatkan untuk mengolah kerohanian kalian juga, bukan hanya sebagai kelengkapan. Amin. Bapak Ibu ada yang mau menyusul menikah? Boleh antri di belakangnya Bapak Ibu. Maka semoga dalam perkawinan Wisnu dan Tabita nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, para saudari dan saudara Wisnu dan Tabita, marilah kita hening sejenak meresapkan dalam hati tawaran ilahi, cara hidup yang telah dipilih dengan mantap oleh kedua calon mempelai ini. Semoga mereka menikah bukan karena mereka tidak ingin hidup selibat atau menjadi orang-orang terpanggil dengan cara-cara tertentu. Semoga mereka menikah bukan hanya karena tuntutan sosial, tetapi pertama-tama dan terutama semoga mereka menikah karena sungguh mereka telah memikirkan selama masa pertemanan, pacaran, selama beberapa tahun, inilah cara hidup yang mereka pilih dan yang dipilihkan Tuhan untuk mereka berdua. Agar mereka tidak kemudian menyesali pilihan-pilihan yang lain atau menyesali pilihan yang telah mereka pilih hari ini. Tetapi semoga mereka penuh ungkapan syukur, tak lagi menoleh kiri kanan, tetapi selalu mengarahkan pandang ke depan kepada kemuliaan Tuhan. Maka marilah kita mulai liturgi pernikahan. Bapak Ibu, untuk meresmikan pernikahan ini, kedua mempelai kami persilahkan berdiri, Wisnu dan Tabita. Tabita Dwi Apriani dan Yakobus Wisnu Prihardianto yang berbahagia. Saya persilahkan kalian berdua untuk mengungkapkan niat suci kalian berdua di tempat ini, di hadapan kami, imam, para saksi, orang tua, seluruh umat yang hadir di sini, karena kalian hendak saling menerimakan sakramen perkawinan. Tuhan memberkati, Tuhan meneguhkan saudari-saudara berdua agar saling mencintai dengan setia untuk selamanya. Sesuai dengan rencana Tuhan, kami berdua bertekad bersatu hati dengan niat yang tulus untuk membangun rumah tangga. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik, serta mengukuhkan niat kami dengan berkatan pernikahan ini. Kedua mempelai yang berbahagia, Wisnu dan Tabita, kalian telah datang kemari meresmikan pernikahan di hadapan saya sebagai pelayan gereja. Kedua saksi yang telah hadir di sini, juga orang tua dan segenap umat. Setelah mengadakan penyelidikan secukupnya, selaku pelayan gereja, dengan senang hati saya akan luluskan permintaan kalian. Dan sekarang, sebelum kita meresmikan perkawinan kalian, saya minta supaya saudari-saudara menyatakan kesanggupan saudari-saudara dengan jujur di hadapan Tuhan. Orang tua, para saksi, dan segenap umat yang hadir di sini. Saudara Yakobus Wisnu Prihardianto, apakah engkau meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas
hati. Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Saudari Tabita Dwi Apriyani, apakah engkau meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah kalian berdua sepanjang hidup saling mencintai, saling membantu, saling menghormati? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian berdua menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian, mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, kami bersedia. Saudari-saudara yang terkasih, kini tibalah saatnya untuk meresmikan memberkati pernikahan Tabita Dwi Apriyani dan Yakobus Wisnu Prihardianto. Maka saya persilahkan Wisnu dan Tabita untuk saling berhadapan, saling berjabat tangan untuk kemudian mengutarakan janji perkawinan di hadapan di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Wisnu Prihardianto, memilih engkau, Tabita Dwi Apriyani, sebagai istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, waktu sehat maupun sakit. Saya mau mencintai, menyayangi, menghormati engkau seumur hidupku. Di hadapan imam, para saksi, seluruh umat yang hadir di sini, saya, Tabita Dwi Apriyani, memilih engkau, Wisnu Prihardianto, sebagai suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung maupun malang, di waktu sehat ataupun sakit. Saya mau mencintai, menyayangi, menghormati engkau seumur hidupku. Atas nama gereja di hadapan para saksi serta seluruh umat yang hadir di sini, saya tegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah dan sah pula menurut negara. Semoga pemberkatan perkawinan ini menjadi sumber kekuatan, sumber awal kebahagiaan kalian berdua dan kita semua yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Sekarang kita akan mengenakan cincin. Ada cincin enggak? Allah Bapa yang kekal, berkatilah kedua cincin yang akan disematkan Wisnu dan Tabita di jari manis masing-masing. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan mereka untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran, tetapi juga menyatukan badan mereka untuk membangun keluarga yang penuh berkat bagi mereka, bagi putra-putri, keluarga besar dan semua orang di sekitar mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
masih berhadapan, kalian sekarang sudah resmi sebagai suami istri, maka saya persilahkan Wisnu untuk memberi kecupan pertama kepada Tabita sebagai istrimu yang sah untuk pertama kalinya. Tabita dan Wisnu, kalian sudah menjadi keluarga baru yang lepas dan perlu melepaskan diri dari keluarga orang tua kalian masing-masing. Maka terima kasih untuk para saksi, silahkan kembali ke tempat. Dan sekarang waktunya Tabita dan Wisnu untuk mohon restu dan doa dari orang tua kalian masing-masing. Silahkan. Suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah hidup kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tidak putus-putusnya sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Kembali duduk, Ibu, aturan tengah malam. Ya, silahkan taruh di sini, kalian berdua boleh duduk. Ya. Nah, ini teksnya silahkan. Bapak, Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, hati kedua mempelai Tabita dan Wisnu penuh dengan kebahagiaan. Sekarang marilah kita menyatukan diri kebahagiaan mereka dengan memanjatkan doa kepada Bapa di surga
agar apa yang kini mereka alami senantiasa menjadi corak dan warna hidup perkawinan mereka. Ya Bapa, semoga kedua mempelai yang telah Engkau persatukan dalam ikatan suci pensakramen perkawinan ini akan selalu mendasarkan keluarga atas iman mereka, harapan dan kasih, sehingga hidup perkawinan mereka menjadi karya agung-Mu yang selalu memancarkan cinta, terang dan damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga keluarga baru ini diberkati oleh Allah dengan karunia berlimpah, sehingga dapat membesarkan anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada mereka, menjadi anak-anak yang dapat memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, limpahkanlah kasih dan rahmat serta berkat-Mu bagi keluarga baru ini. Bimbinglah mereka masing-masing agar menjadi pribadi yang sabar, rendah hati dan penuh cinta, agar dapat menciptakan keluarga yang mampu mengambil bagian dalam kehidupan berkeluarga, menggereja dan bermasyarakat, serta mewujudkan kerencana-Mu dalam situasi apapun, seperti keluarga Nazaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami menerimanya sebagai rencana-Mu bagi hidup kami, agar kami saling memberi dan menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan. Hidup. Kami mengharapkan masa depan yang bahagia, di mana cinta selalu menjadi jawaban hati, sehingga kami selalu memandang dengan penuh kasih sayang, percaya dan sanggup membarui kesetiaan hidup perkawinan kami terus-menerus. Kami bersyukur atas karunia keluarga, orang tua, kakak, keponakan, dan seluruh keluarga yang sungguh cinta kasihnya boleh kami rasakan. Berkatilah mereka semua, semoga semakin nyaman tinggal di dalam-Mu. Semoga teladan cinta kasih mereka menjadi pemodal dalam hidup kami. Pimpinlah rumah tangga kami dan jagalah kami dengan ucapan syukur, sehingga kata-kata kami selalu dihiasi dengan kebaikan dan pikiran kami dipenuhi sukacita. Ya Bapa, buatlah rumah kami menjadi tempat beristirahat dan perlindungan dalam kasih, agar damai-Mu selalu menjadi tanda dalam rumah tangga kami. Harapan kami, izinkanlah kami memiliki keturunan dan mampukanlah kami mendidik mereka menjadi anak-anak-Mu. Dan kiranya Bapa berkenan memanggil mereka dalam karya pelayanan-Mu. Kami mohon. Ya Tuhan Allah kami, peliharalah saudari-saudara kami ini, Tabita dan Wisnu, dalam rahmat dan cinta kasih seumur hidup. Bimbinglah mereka dalam usaha membangun keluarga bahagia, keluarga beriman, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersembahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan dalam Ekaristi.
ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, bersama dengan doa permohonan, ungkapan syukur Tabita Dwi Apriyani Yakobus Wisnu Prihardianto, pandanglah dengan wajah berseri pengabdian kami ini. Berkenanlah menerima persembahan kami, menumbuhkan cinta kasih di antara kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang seringkali berdosa, karenanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang dan hidup lebih sederhana. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan para suci di surga, kami memadukan suara mengagungkan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur padamu, Ia memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allah, demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur padamu. Ia mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia
umatmu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus, Uskup Robertus, para imam, diakon, semua pelayan sabdamu, dan seluruh umat beriman. Ingatlah saudari-saudara kami, kaum beriman, dan mereka semua yang sudah berpulang dalam hadirat-Mu. Berkatilah dan terimalah mereka semua yang sudah meninggal dalam tahta kerahiman-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Bapak Yusuf mempelainya, bersama para rasul, para kudus yang dari masa ke masa hidup berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi Bapa Kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Mu. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka berpadu menjadi satu, agar dalam perkawinan hadirlah Engkau, Allah yang setia, Allah yang senantiasa mencintai kami semua. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Tabita Dwi Apriani, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia, ibu yang baik, seperti perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula bagi mempelai laki-laki ini, Yakobus Wisnu Prihardianto. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, maupun terhadap masyarakat. Kami mohon padamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu,
Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perilaku hidup yang baik, berjasa untuk sesama dalam lingkungan hidup mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua penuh kasih dan perhatian kepada anak-anak mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut, memasuki kehidupan bahagia dalam surga demi Kristus pengantara kami. Amin. Damai Tuhan sertamu. Kita berikan damai Kristus kepada saudari-saudara kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menyerahkan diri bagi kita, agar kita masing-masing pun dalam hati kita berdiam Kristus yang satu dan sama, yang senantiasa mengikat kita dalam setia, agar kesetiaan kita berlangsung lama, sebagaimana Tuhan sendiri setia kepada kita untuk selamanya. Berbahagialah kita yang diundang masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur
karena kami telah Engkau sertakan dalam perjamuan suci dan teristimewa, terimalah ungkapan syukur Tabita Dwi Apriyani dan Yakobus Wisnu Prihardianto ini, mereka yang telah Engkau satukan dalam ikatan pernikahan suci. Kiranya kasih yang Kau karuniakan menjadi sumber inspirasi bagi mereka berdua untuk menempuh hidup baru. Tuntunlah mereka dengan terang dan kebijaksanaan-Mu selalu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, Wisnu dan Tabita, dengan demikian upacara perkawinan pada siang hari ini antara Wisnu dan Tabita sudah selesai. Maka profisiat selamat untuk keluarga baru kalian berdua. Semoga komitmen yang kalian nyatakan hari ini benar-benar kalian jaga dengan kewaspadaan-kewaspadaan sebagaimana yang tersirat dalam kitab suci tadi. Semoga kalian senantiasa setia mulai dari hari sekarang sampai akhir kehidupan kalian berdua. Terima kasih Bapak Ibu, para rawuh sedaya. Sekarang marilah kita tutup doa kita ibadat ini dengan mohon berkat bagi keluarga baru Tabita dan Wisnu dan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memelihara saudari-saudara dalam cinta kasih dan kerukunan, agar damai Tuhan tinggal dalam hati dan rumah tangga kalian. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan sukacita kepada kalian berdua dalam untung dan malang. Amin. Semoga Tuhan melimpahi saudari-saudara dengan kekuatan menjadi saksi Tuhan dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Amin. Semoga kita semua, keluarga-keluarga yang telah diberkati, yang telah membangun komitmen untuk tetap setia dari sejak semula dalam situasi untung maupun malang hingga akhir kehidupan, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi dan perkawinan Tabita dan Wisnu hari ini sudah selesai. Marilah kita melanjutkan hidup dengan membawa damai Tuhan. Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali, lalu sekarang Tabita dan Wisnu silahkan kalian berdoa. Mohon pertolongan Ibu, restu Ibu Maria, Ibu rohani kita untuk keluarga kalian berdua. Silahkan. Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah indah bagi kami berdua. Kami telah berjanji setia satu dengan yang lain, dan kami akan menempuh perjalanan hidup bersama sebagai suami istri. Terima kasih Bunda untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami berdua, dan kami mohon restumu agar cinta kasih kami tahan uji dalam suka dan duka hidup di perkawinan kami. Anugerahilah kami dengan kesetiaan-Mu, agar dalam keadaan apapun kami akan tetap bergandengan tangan menghadapi segala macam persoalan hidup. Tuntunlah kami berdua agar dapat menjadi orang tua yang baik dalam mengasuh anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kami. Bunda yang penuh kasih, doakanlah kami selalu kepada-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah menolak-Mu. Kami serahkan hidup perkawinan kami ini hanya ke dalam perlindungan-Mu. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menetapkan cinta, melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu, memuliakan-Mu
seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Oh, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi.